Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Mas siapa ini? Saya dengan Rahmat Wijayanto, tapi teman-teman manggilku Mamato karena Instagramku Mamato. Mamato, Mas Mamato. Mas Mamato itu usianya berapa? Saya usia 39. 39. Jadi ya dibilang muda juga enggak, tua juga enggak. Masih di tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Mas Mamato itu dari mana ini? Aslinya dari mana? Aku asli tuh asli Bekasi. Aktivitas sehari-hari kerja di Jakarta. Jakarta. Sudah pernah ikut Audax belum sebelumnya? Sudah sering. Terakhir ya terakhir yang paling sering Audax 1000 tahun 2021 aku ikut. 2021. Alhamdulillah finish under COT, tapi yang 1200 ini enggak finish. Nah, ini sedikit pengen mendengar cerita Mas Mamato ini. Jadi kemarin sampai ke Jogja kapan ini? Oke, berarti aku perjalanan tuh aku naik bis dari Bekasi. Kenapa naik bis? Bis tuh paling enak cari yang upper yang tinggi. Jadi kalau sepeda itu nggak usah kirim-kirim, tinggal masukin aja sepeda. Ambilnya bis malam, sepeda tinggal masuk, nggak usah ngelepas-lepas. Turun di Jombor, nginep di daerah Hotel Mawar Asri. Terus ya persiapan aku biasa emang datang event kalau luar kota tuh 1,5 hari sebelumnya lah, 1,5 hari sebelum event biar bisa ngecek kondisi sepeda, kondisi kesehatan, ketemu teman-teman goeser itu yang paling kadang-kadang kejebak juga, malah nggak bisa tidur kalau teman-teman goeser, banyak nongkrong. Sebentar, kalau bawa sepeda naik bis tuh kena cas nggak sepedanya? Nah kebetulan aku nggak tahu yang nyebut brand, jadi biasanya itu kena bagasi tambahan tuh ada beberapa. Kalau aku naik bus aku tuh Rosalia Indah itu ada tarif resmi 70.000 aja Pak. Oh, buat bagasi sepeda. Tapi ada beberapa yang nggak resmi, biasanya tuh nego sama kernet atau supirnya itu 100 ribuan lah, 100.000 dikasih kok. Jadi menurut saya lebih murah lah daripada kita kirim-kirim paket harus bongkar pasang lagi. Apalagi kan buat ikut event gini sebenarnya kita harus sepeda tuh yang sudah pas kita. Takutnya kalau dilepas-lepas ntar dirakit belum tentu pas lah, ntar ada problem. Jadi berarti pakai fitting dulu di Jakarta ya? Iya, udah langsung fitting. Masuk bagasi semua, tidak ada bongkar muat lagi. Tidak ada, udah. Langsung ready to use. Iya, jadi turun di pinggir jalan di Jombor. Udah langsung goes ke sini. Lalu hari pertama itu kan hari Kamis ya? Iya. Tanggal 18 Oktober. Itu start jam? Aku start tuh 5:30. 5:30 dari sini. Dari sini biasa nyampe sini jam 5, cuman ketemu teman-teman ya banyakan ngobrol. Betul. Jalan. Terus hari pertama tuh hari pertama dulu itu Mas Mamato menempuh berapa kilo? Hari pertama itu aku sampai berapa kilo ya? Sampai tidur ya. Jadi aku sampai CP yang di Tuban. Tunggu, aku kok lupa. Oh enggak, aku sampai di Tegalombo. Tidur tuh di sebelum Trenggalek. Berarti hampir aku dapat 330 kilo. Baru tidur jam 2 pagi. Tidur di masjid, terus jam 4 udah subuh, udah bangun, terus siap-siap, terus jalan lagi. Lalu hari pertama itu seingat saya itu gerimis hujan. Gimana menurut Mas Mamato hari pertama itu? Hari pertama dari start aja tuh udah hujan. Dari JNM ini di sudah Jogja lah katakan. Di Jogja sudah hujan. Menuju arah Wonosari. Wonosari berhenti sedikit tuh, CP2. Udah masuk Wonosari tuh bagian selatan. Mulai tuh kilometer 150 sampai 200 tuh itu yang bagian berat tuh. Yang selatannya Pantai Baron yang menuju ke selatannya Peraci ya itu ya. Betul. Menuju ke itu. Jadi itu Wonosari ke selatan, arah Pantai Baron ke arah ke CLS. Ya. Desa itu depannya song semua, song apa gitu. Iya, betul. Itu salah satu segmen terberat menurut saya. Yang berat lah di Audax ini kilometer 0 sampai 330 berat ya. Sampai istirahat 150 sampai 200 sebelum Pacitan tuh berat. Oh, sebelum Pacitan, betul. Itu berat. Cuacanya, terus mungkin tanjakannya tuh
brutal lah pokoknya kalau itu. Orang bisa bilang brutal. Cuman alhamdulillah bisa masih jalan. Lolos. Cuman ya itu kesalahan saya adalah saya pakai bib. Kebetulan emang saya kan habis sakit lumayan lama 3 bulan, jadi turun berat badan. Bib tuh kegedean. Jadi karena hujan itu bib aku tuh karena kegedean kok kegesek-gesek lah bagian alat vital ya. Jadi itu yang itu faktor utama yang membuat saya burungnya itu maaf itu telurnya atau pelornya itu kepalanya sampai lubangnya. Jadi paruhnya ya yang kena ya. Paruhnya. Kepala dan paruh itu yang paling itu karena kesalahan pakai bibs. Bibnya itu kegedean dan efek hujan seharian. Jadi gesek ya, gesek ya. Gitu. Jadi udah sampai ke KM 330. Lalu hari keduanya? Hari keduanya itu jadi targetku emang sehari tuh 330. Ya, hari keduanya juga sukses. Hari kedua sukses. 330. Hari kedua sampai CP 11 tuh 654. Berarti arahnya aja lepas Kediri. Sudah lepas Kediri, sudah Rembang. Udah turun Rembang gitu. Terus pagi bangun badan udah agak kurang enak karena emang luka itu tadi juga ya dipaksain. Jalannya ada salah satu dokter dari Lampung, goeser kuat sekali Pak Om Nasrul bilang ya udah dicoba dulu aja gitu. Tapi badan makin gak enak, makin drop. Akhirnya hari kedua cuman dapat 150-an. 150. Ya, berarti totalnya 804. Sekitar ya sampai siang tuh jam 1 tuh sampai asar sampai duhur tuh jam 1 sampai CP 13 kilometer 804. Karena emang situasi ya aku tidak mau lanjut gitu. Padahal kalau menurutin egoku aku masih bisa lanjut sih karena secara tenaga itu masih aman, tapi karena burungnya sudah cedera. Jadi itu yang menjadikan kendala yang pertama karena ada sakit di burungnya. Betul. Itu berarti hari kedua pas finish ya. Jadi memutuskan Mas Mato untuk DNF di kilometer 804. Tadinya pun juga emang sudah mungkin 804 km. Tadi itu itu kan mikir kan dari Ngawi kan ke arah Sragen ke arah Solo, mikir dari enak mendekat ke Jogja kalau DNF. Tapi ternyata udah makin sakit, udah susah. Jadi dalam setiap kita ngayuh itu udah berasa tuh. Ngayuh sekali berasa sakit ya wes, dah bubar. Akhirnya waktu memutuskan untuk DNF itu langsung ke rumah sakit atau bagaimana? Tadi itu sempat teman sama dokter nyuruh ke ada UGD lah daerah situ. Cuman akhirnya itu UGD daerah mana itu? Di daerah Blora, Cepu Blora. Cuman tak lihat kok kayaknya nanti malah nggak kondusif gitu kan, malah harus tinggal di sana dan kebetulan keluarga tuh udah ke Jogja. Akhirnya tadi malam balik DNF sampai sini jam 9. Cuman langsung dikasih resep sih, kebetulan ada keluarga yang dokter penyakitnya apa, sebelum diperiksa kasih beberapa obat, ada antiseptik, ada salep, ada penanganannya dan lain-lain. Akhirnya sudah meninggal. Berarti yang menjadi catatan untuk teman-teman khususnya yang pertama, kalau kita mau ikut audak jarak jauh itu yang pertama bib harus benar-benar pas ya. Benar. Tidak boleh kedodoran ya. Benar. Itu karena kemarin salah satu kasusnya karena kebesaran bib. Bib. Jadi itu yang pertama sebagai catatan. Betul. Jadi teman-teman goeser, apalagi kita goes dalam kondisi hujan yang berturut-turut ya. Maksudnya di luar faktor bib, faktor alat vital kita kan juga berpengaruh, entah mengecil, entah mengkerut. Jadi bisa gesek luka karena dia basah. Betul. Kalau kondisinya cuman bib kegedean, kalau kering, maksudnya kegedean nggak berarti kegedean banget ya. Cuman misalnya kayak kering gitu, goes seharian nggak ada masalah. Cuman kan kalau ini sudah bibnya basah, alat vital kita juga kita jadi entah mengkerut, entah ada iritasi karena keringat dan lain-lain, jadi ruam, jadi luka di situ. Sedikit agak menjurus nih. Kalau misalnya bulu burungnya itu perlu dipotong deh. Perlu ya. Perlu. Karena mengganggu juga itu ya. Mengganggu. Ini yang perlu
Buat teman-teman jarak jauh, perhatikan ya untuk jarak jauh. Lalu yang kedua sebagai catatan apa ini? Kendala sebenarnya ya perlu latihan fisik sih, karena latihan fisik. Apalagi kalau kita mungkin karena Mas Mamato kemarin habis sakit 3 bulan habis itu sakit ya. 3 bulan, jadi kurang fit. Bukannya kurang fit, cuman kurang latihan. Kurang kondisional. Kalau apa namanya, kalau fit sih ya Bismillah lah fit. Cuman Bismillah. Untuk event 1200 ini latihannya itu ya nggak main-main gitu. Emang harus benar-benar latihan yang oke. Nah sama harus ya, mungkin kemarin saya ngikutin teman-teman yang kondisinya 100% fit, yang latihannya bagus, jadi saya ngikutin, jadi akhirnya saya tidak bisa ngimbangi gitu. Lalu yang terakhir ini Mas Mamato, manajemen sholatnya gimana ini sebagai seorang muslim nih? Kalau manajemen sholat tuh saya mungkin sehari tuh jatuhnya 3 hari, jadi udah pas kemungkinan ya. Aku biasanya makan siang itu sholat. Pokoknya zuhur sama asar tuh aku jadiin satu. Sama. Entah sholat duhurnya di asar atau asarnya di duhur gitu. Jamak dua-dua. Ya. Nah terus Maghrib Isya itu aku selalu karena kan kita kalau event begini kita nggak pernah tahu. Kita misalnya maghrib itu jam 6 sampai jam 7 kondisi di tengah hutan atau di mana gitu. Betul. Nah biasanya aku tuh kalau digoes berhari-hari gini tidurnya tuh jam 2 dan kebiasaannya di masjid. Jadi di masjid tuh kita kan kondisi kotor. Jadi kalau kita sholat di masjid itu pas berhenti jam 2 bebersih, Isya sama maghribnya di situ. Betul. Nah udah gitu, kenapa saya pilih masjid? Karena itu alarmnya otomatis, Mas. Betul, azan ya. Iya, kalau kita pakai handphone kadang-kadang udah matiin aja lah gitu kan, capek gitu, udah tinggal dimatiin. Nah kalau ini kan karena azan kita mau nggak mau bangun, sholat udah bisa. Berarti subuhnya alhamdulillah bisa jamaah terus nih? Bisa. Oh, di masjid setempat? Di masjid setempat. Oke, terima kasih. Ini Mas Mamato yang qadarullah mencapai 804 km tapi tetap semangat, hebat. Ada pesan nggak sedikit saja buat teman-teman yang akan mengikuti Audax mendatang? Pesan ikut Audax, ikut aja, maksudnya ikut Audax itu jangan dilihat ya kayak kompetisinya atau apa. Audax kan juga nggak ada juara dan lain-lain. Kita di Audax tuh banyak bergaul lah dengan teman-teman pesepeda, ilmunya banyak. Pesan saya sih ya latihan yang cukup, nggak usah ngoyo. Emang kalau ikut Audax ya emang tujuannya emang ikut Audax gitu. Jangan aku ikut Audax latihannya kurang tapi buat konten bagus gitu. Jangan gitu. Itu malah nyiksa diri, nggak perlu lah gitu. Karena banyak yang kita dapat di Audax. Kalau saya sih dapat banyak teman, ilmu sepeda baru, hubungan networking itu malah banyak dapat di Audax. Menyenangkan lah pokoknya. Oke, alhamdulillah Mas Mamato. Terima kasih tipsnya, terima kasih ceritanya, terima kasih share-share tentang kesiapan kita ikut Audax mendatang. Semoga Mas Mamato selalu sehat, rezeki melimpah, dan dimudahkan dalam segala urusan baiknya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.